Ya, selamat bergabung Pak Munir, Pak Miftah. Saya Pak Zainuri. Ya, ya. Gimana? Sehat ya Pak Miftah ya? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Ya, selanjutnya saya sapa juga Bapak Muhammad Zainuddin. Gimana kabar? Sehat juga Pak Zainuddin ini? Alhamdulillah saya baik, Bapak Dr. Zainuri. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Semuanya sehat. Saudara Ruhul, sehat juga ya ini ya? Ya, alhamdulillah Pak. Sehat walafiat. Ya, oke. Nah, sebelum dimulai acara ini, ujian proposal tesis ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada mahasiswa khususnya ya. Apakah saudara Ruhul siap untuk presentasi proposal ini untuk dipresentasikan? Kalau sih Pak. Siap ya? Ya, Oke. Baiklah, kita mulai langsung saja ya kepada ini para penguji, Pak Miftahul Munir sama Pak Zildin. Ya oke ya, kita mulai ya. ya, Halo, halo, ya Pak. Ya Pak. Halo, halo. ya Pak. Ya, ya silakan bisa dilanjut ya. Bisa dilanjut Saudara Ruhul Puji. Ya, silakan berdoa dulu sebelum dimulai. Silakan berdoa dulu sebelum dimulai. Halo. Ya, Ya. ya. Permisi, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. kesempatan siang hari ini. Ah, Ya, sebentar dulu Ruhul Puji ya. ya, Eh, Saudara waktu maksimal 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang ada di proposal tesis ini ya. Waktunya ya. maksimal 10 menit. Silakan bisa dimulai sekarang jam 13 lebih 10. Kita mulai. Silakan kepada Ruhul presentasikan waktunya 10 menit maksimal ya. Silakan. Ya, Dok. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya dapat untuk mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Yuridis terhadap Urgensi Kejahatan Pencurian di Masa Pandemi COVID-19. Latar belakangnya ialah pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia memiliki banyak sekali pengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Baik negara-negara yang terjangkit pandemi COVID-19 masih berusaha untuk menekan laju penyebarannya serta menanggulangi sejumlah efek yang bersifat non-medis, khususnya di bidang ekonomi dan sosial, dan dampaknya pula terhadap kehidupan masyarakat dari segi norma hukum. Akan Devi. Setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat akan menghadapi suatu kenyataan berupa kebutuhan yang harus dipenuhi agar ia bisa bertahan dalam kehidupannya. Keinginan seseorang yang juga menuntut agar bisa terpenuhi terkait dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ternyata ada peningkatan yang cukup drastis terhadap angka kriminalitas di Indonesia. Salah satunya ialah terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian. Kasus pencurian seperti pembobolan minimarket menjadi salah satu tindakan kriminal yang marak dilakukan selama pandemi COVID-19. Mayoritas pelaku beralasan melakukan aksinya karena kesulitan ekonomi. Dan para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 yang berdampak pada semuanya aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan budaya baru terbangun, apalagi mereka yang kehilangan penghasilan harian. Dalam keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam mengenai penyebaran Corona COVID-19 sebagai bencana nasional, hal tersebut jelas menetapkan bahwa
pandemi COVID-19 ialah bencana non-alam yang sedang terjadi dan melanda seluruh daerah. Lalu bunyi pasal 362 KUH pidana, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Bunyi pasal tersebut menjelaskan perihal tindak kejahatan pencurian yang diatur dalam KUH pidana beserta ancaman pidana dan dendanya. Berikut detail kelengkapan tindak kejahatan pencurian yang dikerjakan dan terjadi pada waktu-waktu tertentu yang dijelaskan pada pasal 363 KUH pidana. Pasal 363 ayat 1 dengan butir 1 pencurian ternak, butir 2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Butir 3-nya pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 4. Pencurian yang dilakukan oleh orang atau lebih. 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Di sini dalam pasal 363 KUH pidana ayat 1 butir 2 berbunyi, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian di waktu-waktu tersebut terjadi di saat suatu bencana. Lanjut, Bu Evi. Akan saya jelaskan tentang definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Pada kali ini saya akan hanya menjelaskan bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Isu hukumnya ialah dalam kesimpulan saya sebagai penulis bahwa wabah penyakit pandemi COVID-19 ialah bencana non-alam yang tidak terdapat atau termasuk dalam kejadian-kejadian tertentu seperti pada isi pasal 363 KUH pidana, sehingga dapat disimpulkan isu hukumnya kekaburan hukum. Karena bencana pandemi COVID-19 adalah wabah penyakit menular yang tidak diatur dan dijelaskan dalam pasal 363 tersebut. Lanjut. Pada kali ini saya ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak pandemi COVID-19 terhadap kejahatan yang di bidang ekonomi? Dan kedua, apa pertimbangan dikeluarkannya Kepres tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana non-alam? Dan yang ketiga, bagaimana prinsip pemidanaan terhadap urgensi kejahatan pencurian di masa pandemi COVID-19? Tinjauan pustakanya adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat.
yaitu norma agama dan norma hukum. Lanjut. Kata pencurian berasal dari kata dasar mencuri, mendapat awalan me dan akhiran an. Di sini dijelaskan pasal 362 secara menyeluruh bahwa berbunyi merupakan adalah sebagai berikut: barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Pada pasal 362 KUHP ini lalu penjelasan mengenai bencana seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di sini menjelaskan segala pasal-pasal yang berkaitan dari penanganan ketika terjadi bencana dan hal tanggap setelah terjadinya bencana. Namun tidak menjelaskan, bisa diulang kembali, Pevi, sebentar. Namun tidak menjelaskan dan mengatur perihal terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian di waktu terjadinya bencana dan setelah bencana. Silakan dilanjut. Akan tetapi jika pencurian dilakukan dalam kondisi bencana seperti pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan gunung berapi dan banjir dan lain-lain, maka pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 363 ayat 1 butir 2 KUH pidana. Lanjut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona di lingkungan pemerintah daerah, yaitu COVID-19 ialah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Dan ketika seseorang yang positif terpapar virus ini akan mengalami serangkaian gejala, dimulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Penyakit ini dapat mempengaruhi Ya, saudara Ruhul ya. Atas. Halo. Ya, silakan. Silakan dilanjut ke metodenya ya. Iya, Dok. Metodenya saja. Kalau itu nggak usah dibahas panjang lebar, langsung ke metodenya. Silakan, karena waktunya ini hampir 10 menit. Baik. Silakan, Bu Evi. Lanjut. Langsung ke metodenya, ialah tipe penelitiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Lanjut. Dan pendekatan masalahnya dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan undang-undang. Statute approach. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Selain itu juga untuk menggunakan pendekatan konsep. Ya, sudah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, baiklah. Terima kasih kepada saudara Ruhul ya. Nah, untuk selanjutnya memasuki tahap evaluasi ya. Evaluasi atau permintaan klarifikasi maupun pertanyaan-pertanyaan dari para penguji ya. Jadi silakan saudara Ruhul persiapkan alat tulis. Mungkin pada kesempatan ini banyak masukan dari para penguji ya, ataupun pertanyaan yang selanjutnya bisa diakomodasi di dalam proposal tesis ini. Baiklah, untuk yang pertama saya berikan waktu kepada Bapak Miftahul Munir. Pak Miftah, silakan Pak Miftah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ruhul Puji Satrio. Saya ingin menanyakan pertimbangan apa kemudian hukum dipersepsi untuk membedakan peristiwa hukum pencurian di masa pandemi dan sebelum pandemi.
Kira-kira analisa yuridisnya seperti apa? Ya, Dok. Menurut saya, untuk peristiwa hukum sebelum di masa pandemi, Dok, ya semuanya seperti yang sedia kalanya terjadi, Dok, bahwa intinya ketika ada orang berbuat tindak kejahatan, pidana kejahatan, maka akan diproses secara hukum. Cuma pada konsep tesis saya ini dilihat dari kacamata terjadinya ketika pandemi COVID, memanfaatkan situasi. Jadi ketika negara sedang bisa dibilang kacau atau sedang mengalami musibah, wabah penyakit menular ini, ada sebagian orang atau segelintir orang untuk memanfaatkannya, melakukan tindak pidana kejahatan pencurian. Dari segi pandangan hukumnya, untuk pemindahannya tetap berlaku pada sesuai ini, Dok, pasal 362 KUHP tentang pencurian. Seperti itu kurang lebihnya, Dok, menurut saya. Assalamualaikum. Ya, bisa dilanjut. Ya. Pak Miftahul Munir, Ya, silakan siap. dilanjut, Pak. Maksud saya, Iya, Dok. bedanya analisanya Mas Ruhol, Iya. kalau misalnya di dalam tesis ini, proposal tesis ini tidak disebutkan bahwa pandemi 19 ini bukan bencana alam. Iya, Dok. Yang disertakan di sini adalah pasal-pasal pencurian di bencana alam. Iya. Untuk mengkoherensikan menyamakan ini, analisanya apa, Mas Ruhol? Karena kalau kita runut ya secara hukum harus jelas bagaimana kemudian hukum punya landasan teoritik, landasan dasar bagaimana hukum itu dibuat atau kemudian disamakan misalnya dengan peristiwa hukum yang lain. Pertimbangan analisanya Mas Ruhol itu tadi sebenarnya sudah ada yang disampaikan oleh Mas Ruhol, tapi saya belum belum paham secara spesifik bagaimana analisa Mas Ruhol tentang itu. Ya, sebenarnya kalau dari saya pribadi, Dok, menganalisanya, ya mohon maaf, ini menurut saya pribadi. Iya, harus pribadi memang. Iya, maksudnya ini, Dok, untuk kejadian tindak pidana kejahatan dalam kondisi pandemi ini itu masih dalam artian kabur, Dok, dalam artian tidak secara terperinci jelas ada pengaturannya, Dok. Misalkan kalau kejahatan pencurian yang dilakukan dengan ini kekerasan kan sudah jelas ada, Dok. Cuma saya juga ingin menganalisisnya, menurutnya saya itu lebih jauh ke depannya untuk benar-benar adanya aturan yang tertulis dikeluarkannya ketika terjadi pandemi seperti ini, Dok. Itu. Jadi kalau analisis saya sendiri, mentoknya itu di
di perbedaan antara kejadian pencurian yang diatur dalam KUHP pidana itu hanya mengatur perihal waktu-waktu yang dalam tanda kutip bencana alam. Cuma di satu sisi Kepres nomor 12 tahun 2020 malah menjelaskan pandemi COVID itu sebagai bencana non alam. Jadi kalau aturan lebih jelasnya sampai detik ini saya belum menemukan, Dok, tentang terjadinya pencurian di saat waktu pandemi wabah ini, gitu, Dok. Ya, terima kasih. Karena ini pandemi ini kan global ya. Iya, Dok. Hampir semua negara kena, apalagi kemudian daerah-daerah tertentu yang zona merah misalnya sama sekali tidak bisa membuka kegiatan usaha, bekerja, dan lain-lain. Apakah persepsi spekulasi Mas Ruhul itu mau disamakan dengan pencurian dengan kekerasan misalnya, apa namanya, persepsi spekulasinya, atau dengan hal yang lain yang lebih berat misalnya? Silakan. Kalau persepsi saya sendiri ya dapat bisa dibilang disamakan dengan seperti terjadinya pencurian dengan kekerasan, dalam artian ada tambahan ini, Dok, tambahan hukuman atau tambahan aturan. Karena terjadinya tindak pidana yang pelaku kejahatan kerjakan seperti memanfaatkan situasi dikala negara sedang mengalami musibah lah, atau bencana. Jadi pandangan saya atau persepsi saya, semoga kedepannya ada aturan hukum yang lebih spesifik mengatur untuk tambahan pemberatannya, Dok. Pemberatan dari segi ini untuk kejahatannya, Dok. Akibat kejahatan yang dikerjakan, Dok. Seperti itu, Dok. Ruhul, saya berharap, ini tawaran saja ya. Ya, siap, Dok. Penalaran yang dibangun dalam tesis ini, konsepsional teoretiknya tentang pemidanaan, tentang apa namanya penalaran yuridisnya, mempunyai pembatasan pengertian. Jadi bagaimana kemudian ini disamakan dengan kejahatan disertai dengan kekerasan misalnya, atau hal-hal yang lebih berat misalnya terhadap suatu masalah, supaya kemudian pembatasan itu dalam pengertiannya tidak terjadi kesalahpahaman, memberikan arti terhadap apa namanya yang disebut pencurian di masa pandemi itu. Jadi ini tertentu, ini masalah yang diangkat punya apa namanya persoalan tertentu yang beda dengan bencana alam. Kalau bencana alam kan kemudian menyangkut sebuah daerah yang terbatas. Tapi ini yang kemudian lebih global, lebih apa namanya lebih banyak dirasakan oleh banyak orang dan tidak bisa mencari kesempatan lain di luar daerah yang tidak terkena bencana. Kalau bencana alam kan mungkin pertimbangannya hanya terbatas di daerah-daerah tertentu, punya keterbatasan lokasi dan yang lain-lain misalnya. Saya pikir penalarannya harus punya pembatasan pengertian. Itu tawaran saja. Terima kasih Mas Ruhul. Terima kasih Pak Zain. Saya kembalikan waktunya kepada Ketua Sidang. Silakan. Ya, terima kasih Pak Miftahul Munir ya terima kasih atas masukannya, atas arahan-arahannya, dan tentunya dicatat ya oleh saudara Ruhul ya untuk diperbaiki nanti ya. Oke.
Selanjutnya saya berikan waktu kepada Bapak Muhammad Zainuddin untuk memberikan tanggapan ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan. Silakan Pak Zainuddin. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Zainuri sebagai Ketua Majelis untuk seminar proposal Saudara Ruhol Puji Satrio. Ya. Mas Ruhol masih mendengar suara saya? Alhamdulillah masih. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir tadi, Mas Ruhol ya. Memang penelitian hukumnya Mas Ruhol ini ya, yang kualitatif ini ya, itu memang tidak wajib hipotesis ya, artinya dalam teori metode penelitian itu penelitian yang kualitatif itu memang tidak wajib hipotesis ya, tapi sebagai peneliti diperbolehkan saja punya asumsi-asumsi ya, bahkan spekulasi tadi disampaikan oleh Pak Miftah itu boleh saja gitu. Nah cuman memang tadi ada usaha untuk membaca pikiran-pikiran sampean sebagai calon peneliti ya. Nah, ya saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftah Munir itu. Makanya sampean harus punya konsep yang jelas juga ya tentang beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Miftah Munir tadi itu. Jadi kalau saya kalau saya boleh baca pikiran sampean itu kan asumsinya, hipotesisnya itu kan ada perbedaan, ya kan, ada perbedaan prinsip pemidanaan ya terhadap tindak pidana yang terjadi di masa pandemi dengan pemidanaan yang terjadi terhadap tindak pidana di luar masa pandemi kan gitu, ya kan? Ya, jadi ada perbedaan itu. Nah, cuman memang itu harus diperjelas konsepnya masing-masing, Mas Ruhol, seperti yang disampaikan oleh Bapak Miftah Munir tadi itu. Iya, harus batasan-batasan konsepnya itu harus jelas. Karena begini, Mas Ruhol, kalau bicara tindak pidana dalam KUHP itu kan harus diatur terlebih dahulu. Artinya konsepnya harus jelas dulu, gitu kan? Konsepnya harus jelas dulu. Makanya kepastian hukumnya itu dilihat dari diatur tidaknya secara jelas dalam pasal-pasal KUHP kalau menggunakan KUHP, ya kan? Memang secara umum tindak pidana seperti itu. Jadi memang betul katanya Pak Miftah Munir itu harus jelas dulu konsepnya, gitu. Nah, Mas Ruhol, tadi saya dengar sampean ada spekulasi, ada asumsi, ya pikiran sampean itu mau jalan ke arah bagaimana sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian di masa pandemi itu diarahkan untuk lebih berat, itu kan. Jadi ada pengaturan-pengaturan yang lebih berat karena memanfaatkan situasi dan kondisi gitu. Ya. Berarti ini kan kiasnya kepada bencana. Berarti ini kan kiasnya kepada ini, Mas Ruhol, kepada tindak pidana di masa bencana alam kan, bukan non alam kan? Kalau seperti itu, gimana menurut sampean? Kalau pikirannya sampean ingin mengatur lebih berat, ya, berarti ini kan sama saja dengan spirit pemidanaan di masa bencana alam. Padahal ini kan non alam. Gimana menurut sampean? Ya tetap sama, Dok. Intinya dalam artian gini, karena ada perbedaan sebagai pandemi COVID itu sebagai bencana non alam, sedangkan yang terdapat pada pasal 363 itu ialah yang terjadi saat bencana alam. Menurut saya memang tujuannya tuh sama, Dok. Jadi yang sudah jelas di pasal 363 itu sudah diatur ketika terjadinya bencana alam, sedangkan ini
ada peraturan baru seperti Kepres nomor 12 tahun 2020 ini yang menjelaskan wabah penyakit menular atau pandemi COVID ini sebagai bencana non alam. Mungkin subjeknya sama dok untuk sama-sama ini pencurian. Namun kejadiannya kan berbeda. Tujuannya menurut saya tetap sama, dalam artian di kondisi pandemi ini terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian tersebut seperti memanfaatkan situasi. Jadi kalau pandangan saya tetap bertujuan ya sama lah dok. Begini Mas Ruhol ya, begini. Ini sama-sama tindak pidana pencurian, iya kan? Sama-sama tindak pidana pencurian. Cuma yang pertama tindak pidana pencurian di masa bencana alam. Pada kondisi terjadi bencana alam 363, iya kan? Ya. KUHP, iya kan? Yang satunya tindak pidana pencurian juga, tapi ini non alam, Mas Ruhul, gitu loh, ya kan? Yang pertama tindak pidana pencurian yang terjadi di masa bencana alam 363. Yang satunya tindak pidana pencurian yang terjadi di masa bencana non alam. Pandemi ini kan disimpulkan sama sampean tadi dengan sejumlah regulasi ini kan non alam. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, kalau sampean punya asumsi, punya hipotesis, punya spekulasi, pemikiran ya, apa iya ini spirit pemidanaannya itu sama gitu loh. Ya kan? Kalau menurut saya mestinya beda dong. Spirit pemidana bukan malah diperberat kalau menurut saya. Nah, jadi kalau sampean kalau yang 363 itu kan ada pemberatan di situ kan karena memanfaatkan situasi bencana, iya kan? Iya kan? Ya. Ini non alam. Ini non alam gitu loh. Nah, jadi sekali lagi apa tidak lebih baik juga perlu dibangun pemikiran ke arah bahwa tidak sama sistem pemidanaan di masa bencana dengan di masa non alam, bencana alam dan non bencana alam gitu. Nah, saya sekedar bercerita Mas Ruhol ya, saya pernah baca referensi hukum Islam, referensi hukum pidana Islam, ya itu mungkin bisa diperbandingkan juga. Itu di zaman Umar bin Khattab itu terjadi tindak pidana pencurian, Mas Ruhol. Nah, secara normatif kalau itu dilakukan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, itu sanksinya kisos, ya, dipotong tangannya. Tetapi di masa itu Umar itu berijtihad, dia berani melakukan ijtihad, dia tidak menerapkan secara normatif hukum kisos itu kepada pelaku pencurian. Kenapa? Karena kondisi. Ya, pada waktu itu yang dibaca adalah kondisi ekonomi. Jadi pelaku itu ternyata dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, tidak ada yang bisa dimakan, kesulitan ekonomi cari untuk makan sehari-hari dia nggak punya. Ya, sehingga pada waktu itu berubahlah secara normatif yang awalnya wajib dikisos akhirnya tidak jadi dikisos. Nah, ini kan rasionalisasi bagaimana sistem pemidanaan itu berbeda di masa gampang ekonomi dengan sulit ekonomi gitu loh. Ya. Ini sekedar ini cuma referensi saja bagaimana sistem pemidanaan di dalam hukum pidana Islam itu juga ada rasionalisasi begitu, raison d'être-nya itu ada gitu. Nah, saya pengen ini juga bisa menjadi referensi dalam tulisan sampean ini kalau ini dilanjutkan. Gimana komentar sampean? Ya, alhamdulillah, terima kasih Dr. Muhammad Zainuddin. Pandangan Bapak sangat membantu bagi saya pribadi. Ya, setuju Dok, dalam artian soalnya tadi saya lebih menekankan ke akibat hukum ataupun ke pandangan hukumnya, tidak melihat dari sisi karena
karena baik dari dari ekonomi ataupun sisi kemanusiaannya. Seperti itu. Sangat membantu Baik, bagi saya. baik. Jadi itu masukan ya yang pertama Ya, buat terima sampean. kasih. Kemudian yang kedua, saya ingin klarifikasi, penelitian hukum sampean ini normatif apa empiris? Normatif. Normatif, ya. Nah, tapi saya baca di beberapa tempat, terutama di rumusan masalahnya, Mas. Ya. Di rumusan masalah itu ada beberapa pilihan diksi yang menurut saya itu perlu didiskusikan kembali gitu. Misalnya, sampai bicara dampak. Coba dilihat di ini yang rumusan masalah yang pertama. Ya. Anda bicara apa dampak pandemi COVID-19 terhadap terjadinya tindak pidana kejahatan di bidang ekonomi, ya kan? Nah ini menurut sampean ini normatif apa empiris? Bicara dampaknya itu, sampean bisa nggak menjawab dampak itu dengan cukup sesuatu yang normatif gitu? Ya kalau dari segi penulisan kata-katanya, Dok, berbicara dampak itu memang lebih condong ke empiris karena pasti melihat di lapangan. Ya, cuma saya dapat menekankan pada normatifnya seperti pertanyaan Bapak urusan dari segi pandangan saya untuk normatifnya itu ya ini aja dilihat dari sisi aturannya, Dok, atau efek-efek yang ditimbulkan terjadinya kejahatan tersebut di bidang ekonomi. Jadi mungkin diperinci saja, Dok, bagi saya, Dok. Ya, itu saya berikan masukan ke sampean supaya sampean konsisten gitu loh. Ya. Kalau memang pilihannya adalah melakukan penelitian hukum normatif, maka harus matching anunya. Jadi permasalahan yang dirumuskan itu juga harus normatif gitu. Jadi ya maksud saya begitu. Makanya memilih diksi dalam merumuskan masalah pun kalau bisa harus konsisten normatif gitu. Kalau bicara dampak pandemi terhadap terjadinya tindak pidana itu pasti ada juga yang memahami ini empiris ini. Gimana kita bisa menjawab permasalahan dampaknya kalau hanya baca undang-undangnya, normanya saja kan? Benar. Itu loh maksudnya, ya. Siap. Ini masukan. Kemudian sampean ini memilih beberapa istilah yang menurut saya kurang konsisten. Sampean fokusnya ini kan tindak pidana pencurian kan? Ya, Dok. Terus di sini pilihan-pilihan katanya itu pilihan kata atau diksi yang digunakan di sini kejahatan di bidang ekonomi di sini dipakai nih sampean nih. Kenapa tidak fokus kepada tindak pidana pencuriannya gitu? Jangan kemudian bicara tindak pidana di bidang ekonomi yang umum. Ini tindak pidana ekonomi yang umum ini malah termasuk yang korupsi itu, Mas. Ya, mungkin artinya tindak pidana pencurian ini pasalnya jelas 362, 363, iya kan? Ya, Dok. Nah ini kalau bicara tindak pidana di bidang ekonomi ini pasalnya banyak, gitu maksud saya. Jadi menurut saya lebih baik fokus kepada satu tindak pidana. Kalau pilihannya tindak pidana pencurian, ya tindak pidana pencurian saja gitu. Ya. Nah, sampean seperti istilah kejahatan itu kan, kejahatan, tindak pidana. Memang kejahatan ini salah satu istilah yang digunakan untuk memahami tindak pidana. Jadi tindak pidana itu kan ada kejahatan, ada pelanggaran gitu kan. Ya. Nah, ya sampean coba pilih diksi yang memang sesuai fokus permasalahan penelitiannya. Ya. Jangan digunakan semua. Ya. Kemudian yang kedua, Mas, istilah pertimbangan tuh sampai coba lihat. Pertimbangan dikeluarkannya Kepres itu. Nah, itu normatif apa empiris? Ini kalau ditelusuri ya pasti lebih condong ke empiris, Dok. Cuma memang saya hanya mempertimbangkannya saja. Maksudnya
mencari dasarnya yang condong ke normatif. Gitu. Ya, peraturan perundang-undangan itu kan dia punya landasan normatif, punya landasan filosofis, dan juga ada landasan sosiologis gitu. Ya. Jadi itu. Kalau yang nomor 3 saya nggak ada persoalan. Nomor 3 itu betul itu. Jadi sampean bicara prinsip-prinsip pemidanaan. Ya, apakah sama prinsip pemidanaan sebuah tindak pidana pencurian di masa bencana ya dengan non bencana gitu. Itu sama atau tidak? Itu kan itu kalau yang ketiga saya setuju ya, itu normatif banget tuh kalau bicara prinsip pemidanaan itu. Ya. Yang terakhir Mas Ruhol, yang terakhir dari segi judul saya lihat judulnya sampean ini kurang menarik Mas. Jujur saja saya lihat judulnya nggak menarik saya. Iya, terus terang saja. Ya, mohon maaf saya sebelumnya. Ini kok ambigu kalau menurut saya. Coba dipahami. Analisis yuridis terhadap urgensi kejahatan. Sampean coba paham tidak? Urgensi itu apa? Urgensi itu yang mendesak, Dok. Yang mendesak, yang diutamakan, yang lebih diutamakan untuk ya sesuatu hal yang penting, yang urgen, yang diutamakan, yang mendesak. Lah terus gimana itu? Urgensi kejahatan pencurian di masa pandemi. Itu kalau orang awam membaca, masa iya penting kejahatan pencurian di masa pandemi itu? Sebenarnya bukan menitik beratkan penting enggaknya kejahatan pencurian di masa pandeminya, Dok. Maksudnya ini, maksud saya itu di sini jadi ketika terjadi pandemi, seseorang melakukan tindak pidana kejahatan, apa yang diurgensikan dari hal tersebut karena kejadiannya dikerjakan di saat pandemi. Seperti itu, Dok. Iya, tapi dirumuskan dalam bahasa judul seperti ini nih ya, ambigu menurut saya. Jadi nanti banyak orang yang, apalagi orang umum yang tidak pernah belajar hukum, tidak pernah baca penelitian hukum, ini memahaminya tuh gini nanti Mas. Analisis yuridis terhadap pentingnya kejahatan pencurian. Gitu. Itu lucu itu nanti kalau misalnya orang awam memahaminya kayak gitu. Karena orang awam itu kan tidak mungkin baca tuntas semua, paling-paling dibaca judulnya saja kok ada judul seperti itu gitu kan. Nah, kalau dilihat dari rumusan masalahnya sampean, ini sebenarnya fokusnya kepada ini, Mas. Kepada sistem pemidanaan tindak pidana pencurian di masa pandemik gitu. Pandemi Covid atau di masa bencana non alam gitu. Kalau mau lebih dinormatifkan lagi gitu. Kalau mau menggunakan istilah yang dimaksud di masa bencana non alam itu maksudnya di masa pandemi Covid. Gitu. Kalau itu lebih menarik. Jadi kalau sampean misalnya judulnya ya, misalnya ini cuma contoh ya. Ya, misalnya sistem pemidanaan atau prinsip pemidanaan dalam tindak pidana pencurian di masa pandemi Covid. Itu lebih menarik gitu loh. Jadi orang akan bertanya-tanya, apa iya beda ya sistem pemidanaannya? Ya, pencurian yang dilakukan di masa pandemi dengan di luar pandemi. Ya kan? Orang baca judulnya tuh bisa langsung tertarik. Wah, ini kayaknya ada perbedaan ini. Ya, sistem pemidanannya pasti beda, spirit pemidanannya mesti beda. Gitu. Ya. Ya, itu sekedar masukan buat sampean ya. Saya kira itu cukup sementara, nanti bisa ditambahkan sambil lalu menunggu hasil diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih, Dr. Zainuddin. Oke, terima kasih ya Pak Muhammad Zainuddin ya, telah banyak memberikan masukan, pertimbangan, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tak kalah pentingnya dalam penulisan proposal ini. Selanjutnya, mungkin ada tambahan dari Pak Miftah dulu. Halo Pak Miftah. Halo. Saya Pak Zain. Ya. Kalau saya diperjelas pengertian batasan-batasannya, bagaimana kemudian pasal UHAP
pidana 363 apabila disamakan pengertiannya seperti apa, penalaran yang dibangun seperti apa. Kalaupun dibedakan, penalaran pembedaannya seperti apa. Ya, Jadi apakah akan disamakan dengan masa 362 misalnya, pasal KUHP pidana 362 misalnya. Itu harus juga kemudian jelas. Itu saja saya Pak Zainur, tambahan saya. Terima kasih. Dr. Munir. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Miftahul Munir ya. Ya, itu tadi ada beberapa hal ya yang menjadi catatan penting dari para penguji ya. Namun di dalam forum ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga. Ini tadi sudah banyak ditanyakan ya. Ini sebenarnya antara judul dengan rumusan masalah ini memang belum belum match ya, belum match. Tadi disampaikan juga termasuk karena ini mengenai masalah match-nya ini tentunya juga batasan-batasan atau istilah-istilah yang dituangkan atau yang diatur di dalam KUH pidana itu seperti apa. Namun ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya kepada saudara Ruhul ya. Ini tadi saudara Ruhul ini kan membicarakan masalah kepres ya. Masalah kepres ya. Benar ya? Ya, benar, Dok. Ya. Kepres itu tentang apa, Ruhul? Kepres tersebut tentang penetapan bencana non alam penyebaran COVID sebagai bencana nasional. Penetapannya ya. 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 Nah, itu penetapannya. Apakah di dalam penetapan kepres itu mengatur masalah pemidanaan? Tidak ya? Tidak, Dok. Tidak kan? Tidak. Nah, oleh karena itu, pertanyaan saya, korelasi antara kepres dengan KUHP itu apa gitu? Untuk korelasinya memang tidak ada konsep pemidanaannya yang mengatur di dalam kepres tersebut, Dok. Cuma pandangan saya sebenarnya yaitu tadi kembali pada isu hukum bahwa perihal kejadian pencurian di saat pandemi dengan kejadian pencurian biasa. Saya stop dulu ya, saya cut dulu. Ya, ya. Yang dimaksud saudara itu kejadian pencurian atau pengaturannya. Itu harus jelas gitu. Apakah pengaturannya atau pada saat pencuriannya dilakukan gitu. Itu harus jelas. Makanya di dalam legal issue itu mengenai hukum normatif seperti apa yang sering saya sampaikan, itu kan diantaranya minimal itu yang sudah lumrah ya, yang sudah lumrah, yang sudah umum di telinga kita itu apa itu karena ada konflik normanya atau ada karena kekosongan normanya atau karena ada kekaburan norma misalnya. Nah, kalau ini tadi ternyata yang disampaikan oleh saudara Rukun itu terkait dengan masalah pelaksanaan pencuriannya atau perbuatan pencuriannya. Nah, itu apakah itu masuk ke norma gitu? Tuh. Tidak, Dok. Nah, itu yang perlu diluruskan ya, perlu diluruskan. Artinya paling tidak istilah-istilah yang digunakan itu juga harus benar. Artinya ada batasannya. Sehingga ketika itu disandingkan di dalam proposal ini, maka pertanyaan berikutnya berarti kalau kepres itu kan di bawahnya undang-undang kan, sementara KUHP itu kan kitab undang-undang. Berarti KUHP itu kalau disetarakan, kalau di dalam hierarki peraturan perundang-undangan kan itu kan setara dengan undang-undang. Ya. Nah, ini yang harus disinkronkan dulu, yang harus diperbaiki dulu menurut saya sehingga nanti bisa mengambil sebuah problematika hukumnya gitu. Nah, itu saya kira itu dari saya ya, soalnya ini yang saya sampaikan ini hal yang sangat mendasar gitu tentunya gitu. Kalau saya sambungkan dengan para pertanyaan dari para penguji
yang lain tadi gitu. Nah, selain itu ini ya, mana tadi Kepres kemarin sempat saya mengusulkan kepada saudara itu untuk membaca Perpu ya, untuk membaca Perpu tentang COVID-19. Dari aspek apanya? Dari aspek pidananya. Ada enggak Perpu itu yang di dalamnya itu juga menyinggung persoalan ketika terjadi peristiwa pidana atau perbuatan pidana, artinya aturannya yang mengatur ada enggak gitu. Nah, itu yang juga harus harus disandingkan juga gitu. Karena kalau Kepres dengan KUHP itu anunya sangat jauh gitu. Nah, itu perlu disinkronkan dulu ya. Nah, selain itu juga apakah di dalam Kepres tentunya itu mengatur hal-hal yang sifatnya teknis sebenarnya. Makanya Kepres itu tidak mengatur persoalan pidana kan, tapi mengatur masalah status COVID-19 yang dinamakan bukan bencana alam. Ya, Itu yang harus saudara tangkap dulu gitu. paham, Dok. Ya, gitu ya. Saya kira itu dari saya, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Ruhul, silahkan. Ya, kalau penyampaian dari saya, Dok, perihal apa yang Bapak barusan sampaikan, memang untuk sementara untuk perpunya tuh saya belum melihat ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur ini tentang sistem pemidanaannya ketika perbuatan tersebut dikerjakan saat pandemi. Seperti itu, Dok. Ya, berarti kalau ini menurut pandangan saya, Ya. kalau di dalam Perpu itu tidak menyinggung persoalan-persoalan yang namanya pidana, maka tetap diberlakukannya nanti ketika terjadi peristiwa itu kembali kepada KUHP, berarti itu. Ya kan? Kembali Ya, Dok. kepada KUHP. Benar. Oleh karena itu harus diperjelas batasan-batasannya itu tadi, apakah uh, COVID-19 itu merupakan bencana alam atau tidak. Itu kan kalau dalam Kepres tidak masuk bencana alam. Tetapi saudara itu harus menggali lagi dari sisi teori hukumnya itu terkait dengan kebencanaan. Karena memang betul tadi disampaikan oleh para penguji bahwa virus corona ini bukan hanya persoalan nasional, tapi ini persoalan global. Dunia Nah, global. itu yang harus diperhatikan. Dan yang lain juga tentunya tadi disampaikan juga oleh Pak Zainuddin ya terkait dengan persoalan antara rumusan masalah dengan judulnya. Itu memang tidak match gitu, tidak match itu. Nah, mungkin karena tadi diskusinya kalau saya perhatikan, kalau saya dengarkan itu saudara Ruhul ini lebih mengarah kepada pemidanaannya gitu. Nah, apakah misalnya pemidanaan terkait dengan pencurian yang dilakukan pada masa pandemi ini sudah diatur atau tidak? Nah, itu yang harus saudara Ruhul itu baca lagi. Kalau tidak diatur, berarti di situ perlu ada pengaturan secara khusus. Ya kan? Ya, Karena Dok. di dalam istilah-istilah hukum itu ada istilah lex specialis derogat legi generalis. Itu harus diperhatikan nanti. Nah, boleh nanti judulnya itu misalnya urgensi pemidanaan pencurian di masa pandemi COVID-19. Kalau misalnya itu belum diatur, itu boleh. Atau misalnya model pemidanaan atau apalah, gampang itu. Saya kira urusan judul gampang. Yang terpenting itu problematika hukumnya itu harus diperjelas dibarengi dengan batasan-batasan istilah untuk menganalisisnya nanti. Itu yang harus diperjelas. Oke ya, saya kira itu dari saya. Selebihnya nanti bisa diskusi di luar forum ini karena ini forum formal dalam artian untuk mencapai tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapannya.
Tetapi yang terpenting adalah substansi proposal ini. Ke arah mana proposal ini untuk dilakukan sebuah tindak lanjut gitu. Oke, saya kira itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Zainuddin. Silakan Pak Zainuddin. Cukup, saya sudah cukup banyak bertanya dan sudah cukup juga disampaikan oleh Pak Zainuri sama Pak Miftah Munir. Monggo Pak Miftah Munir mungkin ada yang mau disampaikan. Ya oke, Saya mungkin juga Pak Miftah. cukup Pak ya. Zain. Yeah, cukup. Ya, karena ini sudah cukup, mungkin kepada saudara ini, karena ini ujian ya, karena ini ujian, maka kami tim ini perlu musyawarah, diskusi sebentar, dan mohon kepada saudari Evi ya, saudari Evi untuk bisa apa istilahnya sementara mahasiswa itu dulu ya, dikeluarkan dulu sementara, itu nanti masuk lagi. Halo, saudari Evi, bisa mendengar suara saya? Halo, Evi? Evi, bisa mendengar suara saya, Evi? Halo? Ya, kami tim atau majelis ini ingin ini ya untuk musyawarah sebentar. Mahasiswa boleh di luar, bisa di luar sementara di waiting room kan sementara, Mbak Evi? Sudah Pak, sudah. Oke, Saya ya, pindah ke waiting room. ya. Oke, Pak Miftahul Munir dan Pak Zinuddin, ini hasil dari beberapa tadi evaluasi presentasi dari mahasiswa atas nama Rumpul itu gimana menurut para penguji yang lain ini, Pak Miftahul Munir maupun Pak Zinuddin, silakan. Monggo Pak Zainudin. Kalau menurut saya bisa tetap dilanjutkan, Bapak. Jadi saya tertarik kalau nanti misalnya hasil penelitian ini luarannya berhasil menemukan model pemidanaannya, ya. Apa sama atau tidak ya, di masa pandemi seperti ini, gitu. Jadi tadi sudah ada banyak masukan dari Bapak Miftah Munir dan Pak Zainuri ya. Jadi saya menunggu itu. Jadi saya berharap memang penelitian ini bisa menghasilkan model pemidanaan yang seperti apa ya jika terjadi tindak pidana pencurian di masa pandemi yang dikatakan sebagai non alam itu ya. Jadi kan tidak sama berarti dengan pasal 362 dan 363 kan berarti gitu. Jadi itu saya tetap berharap ini bisa lanjut. Terima kasih Bapak Ketua. Berarti itu usulan dari Pak Zainuddin ya. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh Pak Miftah. Saya Pak Zain. Jadi saya juga lanjut. Ini menarik. Ini menarik. Bisa saja dari tesis ini asalkan kemudian pengertian itu jelas, pembatasan jelas. Mungkin kepresnya akan berubah, Pak. Mungkin kepresnya akan berubah. Jadi dianggap karena kalau tidak berubah kan bikin undang-undang baru akhirnya. 363 kemudian bertambah lagi ke pasal baru nanti. Jadi gitu Pak. Saya berharap ini berlanjut. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Berarti ini bisa dilanjutkan dengan catatan itu tadi ya. Catatan harus ada batasan-batasan yang jelas, termasuk adanya perubahan-perubahan di judul ataupun rumusan masalah nanti ya. Intinya tetap mengenai lebih diorientasikan kepada model pemidanaannya nanti ya. Betul. Dengan catatan tadi itu ada batasannya juga jelas, batasan di Kepresnya itu seperti apa, di batasan KUHP itu seperti apa, supaya menghasilkan tesis yang lebih banyak memberikan kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara ini, khususnya mengenai pandemi COVID-19 ini. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Pak Miftahul Munir, Pak Zainuddin yang sudah berikan masukan dan musyawarah melalui forum daring ini.
Oke, selanjutnya Saudari Evi ya. Silakan mahasiswa bisa dimasukkan lagi. Ya, Bapak. Ya. Ya, terima kasih Saudari Evi ya. Saudara Rohul Puji Satrio ya. Bisa dengar suara saya? Halo, Rohul Ya, Puji. ya, Dok. Ya. Nah, berdasarkan hasil musyawarah kami tadi bahwa saudara itu bisa dilanjutkan ya proposal ini, tetapi Terima kasih, Dok. dengan syarat ya, dengan syarat manakala syarat ini dipenuhi, diantaranya mengenai batasan-batasan termasuk mengenai rumusan masalah yang harus diperbaiki, plus judulnya juga diperbaiki yang lebih diarahkan mengenai masalah model pemidanaannya gitu. Tuh. Ya, Dok. Bisa saja di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini memang terjadi yang namanya bukan kekaburan, tetapi kekosongan norma. Tuh. Ya, ya, Dok. Itu syaratnya ya, syarat secara umum itu yang harus dipenuhi. Artinya saudara Ruhul Puji Satrio ini bisa melanjutkan manakala memenuhi syarat yang telah diputuskan melalui musyawarah majelis ujian proposal ini ya, tadi disampaikan itu ya, Ruhul ya. Silakan saudara Ruhul harus ya harus banyak bekerja keras lagi untuk menyempurnakan proposal ini yang tentunya untuk dilanjutkan ke tesis nanti ya. Karena pernah saya bilang kalau proposalnya itu sudah bagus, secara tidak langsung itu 50% penelitian itu sudah selesai. Tinggal 50%-nya itu ada di pembahasan yang akan dilakukan sebuah analisis tentunya. Saya kira itu ya keputusan pada sore ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Terima kasih kepada Bapak Miftahul Munir ya sebagai penguji dan sekaligus pembimbing ya Pak Miftah ya, pembimbing ya Pak Miftah. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Muhammad Zainuddin ya. Ya, terima kasih atas arahannya dan masukannya juga sebagai pembimbing, dan juga saudari Evi ya, Evi Dwi Hastri ya sebagai penyelenggara di Pasca Sarjana ya. Terima kasih semuanya. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke studio 1 ya. Studio 1 di PIV. Ya, terima kasih Pak Miftahul Munir, terima kasih Pak Zainuddin, Saudara Ruhul dan Mbak Evi, terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.